Haleluya Bapa. Engkau memberkati kami. Ya kami menyanyi, memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Engkau mengasihi kami, mengorbankan anakmu yang tunggal bagi kami. Kami mengasihi Engkau, mengorbankan kehidupan kami untuk menyembah Engkau Bapa. Dan Engkau menguduskan kami, melayakkan kami. Untuk kami hidup sebagai anak Bapa di sorga. Penuh kasih karunia dan damai sejahtera. Maka itu kami membutuhkan makanan-makanan kehidupan. Yaitu firman Allah yang hidup. Supaya rohani kami bertumbuh, iman kami kuat, dan kami punya pengharapan yang pasti yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, urapan-Mu ada pada kami semua, supaya kami mengerti setiap firman yang disampaikan, dan kami mengerti makna dan kebenaran yang memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu juga tidak beda dengan yang hadir, juga Engkau sudah mengurapi dan memberkati kami, dan memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran perkataan, ucapan, kebenaran firman Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom. Haleluya. Kalau lebih lengkapnya Shalom Elohim. Jawabannya Elohim Shalom. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lancar kita kalau itu ya. Baik, puji Tuhan ya. Oke, slide 1, tapi saya rasa saya tidak usah perkenalan karena udah yang kedua kali kita sini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala. Ibu Gembala lagi pelayanan di luar daerah. Dan saya kemarin dikirim sebetulnya minggu yang lalu, minggu kedua, tapi saya minggu kedua itu diminta pelayan di Asam-Asam sebagai dari BPD untuk melayani di sana. Sekaligus ada perjamuan kudus dan saya bilang, Ibu Gembala kalau bisa digeser saya ke minggu berikutnya ya. Nah, oke, nanti saya atur waktunya dan hari ini kita bisa berjumpa ya untuk saling memberkati. Nah, tema yang dikirim oleh Ibu Gembala bagi saya yaitu masih ada harapan. Wah, keren ini. Ini memang penting nih. Ini paling penting di dalam segala kepentingan. Amin. Segala kepentingan apapun kita dalam dunia ini yang paling penting. Karena kalau nggak ada ini, wa ini lillahi, betul nggak ya? Wah, ini lillahi toh. Dari tanah kembali ke tanah itu kan. Jadi masih ada harapan. Nah, kenapa pertanyaan ini ada? Masih ada harapankah? Gitu ya. Karena hidup manusia dalam dunia sekarang ini harapannya itu pendek-pendek. Harapannya pendek-pendek dan pendek-pendek harapan itu dikejar-kejarnya. Dicari-carinya. Tulang banting tulang. Keras kerja keras. Semua yang dikejar itu yang pendek-pendek. Nggak tahu yang pendek-pendek itu sebetulnya sudah didapatkan oleh setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, ini gaya bahasa orang kota itu begitu. Yang percaya katakan amin atau ada amin, ya kan? Karena firman Tuhan itu harus dimuliakan dengan kata amin, ya kan? Amin itu ada memuliakan daripada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk prolog pertama saya sampaikan bagi kita semua bahwa pengharapan-pengharapan yang ada dalam dunia ini itu membuat orang itu kalap mata. Membuat orang itu tidak melihat sesuatu yang orisinil di dalam kehidupannya yang Tuhan buat. Tuhan berikan, Tuhan adakan. Maka mereka mencari sesuatu yang sebenarnya itu nol. Bahasa aslinya nihilo. Bayangkan Alkitab pengkhotbah bilang, segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia dalam kolong langit itu adalah sia-sia. Loh, kalau gitu ngapain kita hidup, ya kan? Ngapain kita hidup dalam dunia ini kalau segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia dalam kolong langit ini adalah sia-sia. Siapa yang ngomong ini? Orang yang paling kaya dari dulu sampai sekarang tidak ada yang menyamai dia. Namanya Raja Salomo. Semua yang dikerjakan manusia dalam kolong langit ini sia-sia. Lah kalau ada manusia mengerjakan segala dalam dunia ini sia-sia semua, ngapain dia hidup? Kalau bisa, mama nggak usah lahirkan saya, ya kan? Rubah jadi apa? Oh, nggak bisa. Bapak yang sudah mengandung, peliharalah 9 bulan, pada bulan ke-9 mestilah lahir, ya. Mesti caranya bagaimana? Dan dokter sekarang canggih dengan cara bagaimana? Sesar. Sobek perut, ya kan? Haruslah lahir. Tapi ketika dia lahir, maka dia akan menjalankan kehidupan yang sia-sia. Ngeri nggak?
Ngeri manusia sekarang itu menjalani kehidupan yang sia-sia. Semua yang diciptakan, semua yang dibuat, semua yang dikaryakan, semua yang dilakukan itu memang benar, bagus, baik untuk keberlanjutan kehidupan manusia dalam dunia ini. Teknologi semua itu. Tapi Alkitab bilang itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Tidak akan membawa kepada kehidupan kekekalan. Itu persoalannya. Karena manusia itu kan punya dampak kehidupan, betul nggak? Hidup manusia di dunia ini kan diatur oleh tiga bagian. Kemarin, hari ini, besok, betul nggak? Kemarin masa lalu, hari ini ya kita ucap syukur hari ini kita masih bernapas. Lah besok kita nggak tahu. Besok itu sudah di surga atau masih di bumi? Ya kan? Kan nggak tahu kita, ya kan? Jadi waktu kita dalam dunia ini 3 waktu ini, waktu kemarin, hari ini, besok, inilah menentukan kesia-siaan atau tidak. Nah, kesia-siaan kalau mereka tidak punya pengharapan. Ada Pak pengharapan mereka? Ada. Di mana? Di dalam kehidupan yang pendek-pendek ini. Nah, saya dikasih ini. Tentu saya makan duluan ini. Karena namanya perenungan. Jadi oleh karena itu saya dapat 3 ayat dari Alkitab yang mendukung untuk kita belajar hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa namanya itu ya? Ini hanya mengkonfirmasi saja kita. Bukan mengajarkan kembali tentang firman Tuhan. Karena kita sudah makan firman ini kan banyak sekali ya. Umur kita, misal saya ini kan udah 53 tahun. Dari dalam kandungan ibu sudah Kristen. Udah di depan mimbar, saya dari dalam kandungan depan mimbar. Oh mama saya majelis. Iya kan, majelis jemaat. Gimana enggak depan mimbar? Oh mama saya masih hamil begitu kan. Bapak ibu yang kasih kita buka Alkitab, kita baca firman Tuhan. Kan saya juga ikut baca. Iya kan? Dari dalam perut saya sudah Kristen. Sudah dengar firman. Lahir dibacakan ayat. Tapi bukan ayat kursi, bukan. Ayat Alkitab, ya kan? Ya. Jadi terus sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, bapak-bapak, ya kan? Atau ibu-ibu, karena di ibadah ibu-ibu, bapak-bapak, habis bapak-bapak apa? Lansia, bayangkan, lansia terakhir. Habis itu ibadah di pemakaman, udah nggak dengar lagi khotbah itu. Ya, karena apa namanya itu sudah lewat. Kita itu sudah diberi makan rohani itu mulai sejak dalam kandungan, betul nggak? Amin. Nah maka ini hanya mengkonfirmasi tentang sesuatu yang sudah dapat kita dari sejak dalam kandungan. Sudah ada. Di mana dia tinggal? Di dalam pikiran kita. Di mana di pikiran kita itu namanya di hati. Sedikit saya, ini prolognya agak panjang ini Pak Gembala ya. Kenapa? Di dalam diri manusia itu ada 3 tingkat pemikiran. 3 tingkat pemikiran, ini namanya pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran alam bawah sadar. Nah pikiran bawah sadar itulah tempatnya ini firman. Sama pikiran alam bawah sadar, itu bahasa sekarang namanya hati. Hati itu ada namanya batiniah. Nah Paulus sering katakan di batiniah itulah tempatnya firman. Nah batiniah itu tidak bisa diisi oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, nggak bisa. Maka orang semakin haus untuk mendapatkan sesuatu, semakin nggak dapat dia. Ya, semakin dia mencari sesuatu apapun dalam hidupnya di dunia ini semakin nggak dapat. Karena tempatnya itu bukan tempat sesuatu yang diberikan oleh dunia ini, nggak bisa. Dia hanya diberikan dari atas, dari Allah. Karena tempat itu hanya tempat Allah, namanya batiniah. Maka di batiniah itu hanya ada 2 berjalan, kejujuran dan kebenaran. Orang itu berjalan dalam kejujuran atau dalam kebenaran. 2 itu yang ada dalam batiniah. Kalau batiniahnya tertutup oleh jiwa niahnya, maka dia tidak berjalan kejujuran. Makanya waktu sekarang ini menjadi tren dalam hidup. Kalau nggak ada bohong, itu bukan manusia namanya. Karena manusia itu suka bohong. Tanda petik, oh Pak saya nggak pernah bohong. Iya nggak pernah. Sama istri, oh iya saya sering gitu kan itu ya. Sama istri. Oke, jadi masih ada harapan. Oke, klik Jos. Aduh, Jos itu saudara saya. Ya kan? Jos saudara saya. Nah, ini ayat firman Tuhan. 3 ayat ini menjadi dasar kita. Kalau bisa kita akan baca sama-sama ya. Oh ini nggak ada muncul di sini, di situ aja kita baca ya. Yang pertama Titus pasal 1 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Dari sana bisa kelihatan ya, atau bisa buka Alkitab di HP-nya bisa juga. Firman Tuhan demikian. 1, 2, 3. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman
sudah dijanjikan Allah yang tidak berdusta. Berdusta. Yang kedua Ibrani 6 ayat 18. Kita baca sama-sama 2, 3. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Yang ketiga, di dalam Bilangan 23 ayat 19. Dia firman 23. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. 3 ayat ini waktu Ibu Gembala kirim tema, Pak Pendeta Roterman, nanti tanggal 16 melayani ya di diaspora. Siap, saya bilang kan nggak bisa. Semua perwira itu nggak ada kata nanti besok apa, enggak ada, harus siap. Kalau pas waktunya siap, ya kan. Pak dikasih tema, 3 ini muncul di otak saya. Ting, ting, ting. Oh, lalu saya buka, cek. Jadi firman Tuhan untuk menjawab tadi masih ada harapan. 3 ini, tapi nanti ada beberapa hal juga di bawah. Itu 1 ayat 2 ini berkata, berdasarkan pengharapan akan hidup kekal. Jadi pertama kehidupan kita harus ada dasarnya. Kehidupan kekal. Maka kalau kita lakukan segala sesuatu hanya harapan di dunia ini, tidak pada kehidupan kekal, menyesal. Jadi pada kehidupan kekal itu yang penting utama pengharapan kita. Nah, kenapa? Allah yang tidak berdusta. Jadi tekanan pertama, Allah tidak berdusta. Lalu yang berikutnya dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat 16, Ibrani 6:18, 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Tentang hal apa? Pengharapan yang terletak di depan kita. Apa pengharapan yang terletak di depan kita? Kehidupan kekal. Yang terletak di depan kita itu kan kehidupan kekal. Perjalanan di dunia ini kan kita mendapat ini misalnya dari lahir, lalu habis itu sekolah, kerja, menikah, punya anak disekolahkan terus menjadi opa oma, ngurus cucu, habis ngurus cucu, habis itu nggak ada lahir, sudah meninggalkan kehidupan dunia ini, betul nggak? Itu namanya sirkulasi kehidupan. Dalam sirkulasi kehidupan itu, ujung daripada pengharapan dalam kehidupan orang percaya itu adalah kekekalan, yang bawahnya juga terletak di depan kita. Nah kalau di bawah ini lebih jelas dikatakan bahwa Allah tidak mungkin berdusta, dengan lain. Tidak mungkin, tadi Allah tidak berdusta. Allah tidak mungkin berdusta. Sudah kasih dalam Tuhan. Penekanannya lebih kuat. Yang sering berdusta itu siapa? Manusia sering berdusta. Betul enggak? Tuhan, pokoknya kalau aku sudah dapat ini Tuhan, aku akan ini Tuhan, akan itu Tuhan, akan anak Tuhan, akan itu ini Tuhan. Betul enggak itu ya? Sudah dalam Tuhan, enggak salah, namanya manusia. Betul enggak? Itu karena manusia, kalau malaikat enggak. Mana malaikat itu sekali ngomong hati-hati, malaikat paling hati-hati ngomong. Kalau enggak dibuang dari surga. Betul enggak? Maka dengan contoh yang sudah ada itu dia enggak mau ngomong sembarangan. Tuhan itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Bapaknya atau oleh Allah ya, oleh Allah. Nah, Allah tidak mungkin berdusta. Allah tidak berdusta. Dalam suatu pengharapan apapun Allah tidak berdusta dan tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Maka ditekankan di dalam bilangan, Allah bukan manusia. Karena manusialah suka berdusta. Maka ditulis di situ, Allah bukan manusia. Ya. Karena dia tahu standar manusia itu rendah. Nah, karena standar manusia rendah itu maka dia dikuasai oleh dusta. Bayangkan hidup manusia di dalam dunia ini dikuasai oleh dusta. Nah, karena hidup dunia dikuasai oleh dusta, maka kehidupan manusia itu pengharapannya itu mengecewakan. Selalu mengecewakan. Nah, orang yang mengecewakan itu membuat sakit hati. Yang memberikan pengharapan itu
karena sakit hati, lalu dia membuat pengharapan yang palsu, yang mengharap-harapkan pengharapan dari yang memberikan harapan itu jadi kecewa, lalu sakit hati. Dan itu diulang lagi, terus mengalami pengulangan terus dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia kehilangan kepercayaan. Ketika manusia kehilangan kepercayaan, maka akhirnya apa? Manusia itu harus mencari bukti. Betul nggak? Mencari bukti. Apalagi sekarang. Sekarang itu harus cari bukti. Kalau kita mau beralasan dengan orang lain, harus ada bukti. Foto, video, telepon video call. Ya kan? Video call mami, ya kan? Video call papi, di mana? Ya kan? Atau kasih, oh saya di sini. Sama di jemaat tempat saya. Pak, hari ini ada komsel, Pak. Langsung dia foto di wilayah agak jauh-jauh mungkin. Trek, lagi di jalan, Pak. Kenapa? Enggak, takut bapak rohaninya enggak percaya kalau dia tuh betul-betul masih di jalan. Kenapa? Karena takut enggak dipercaya. Takut orang kecewa. Tapi akhirnya apa? Dia ngomong itu harus dibuat bukti begitu. Dulu enggak begitu. Kita kalau berjanji dulu Pak Gembala ya, kalau berjanji dulu nanti kita ketemu di sini ya. Padahal nggak ada HP, nggak ada, paling surat dah dulu surat. Kita ketemu nanti di sana jam sekian. Sebelum jam itu sudah ada di situ. Dan itu tepat jamnya, tanggalnya, harinya tepat di situ. Nggak ada. Sekali ngomongan itu dipegang. Tapi sekarang, wah itu. Makanya pengharapan itu betul-betul susah. Untuk mengharapkan seseorang, waduh. Kalau dulu saya mengharapkan untuk ketemu dengan si A, janji, ketemu dulu tahun 80-an. Sebelum ada JJ ini, belum ada telepon di Indonesia ini. Oh dulu mau ketemu, sekarang harus lihat dulu foto. OTW, OTW. Aduh OTW itu apa? On the way ya kan. Tapi OTW masih di rumah. Pak OTW, kan ngeri sekarang ya kan. Bilang OTW, OTW, sekarang OTW itu bukan sudah di jalan. OTW itu baru mau berangkat, baru masang sepatu, pakai baju, baru. Bukan sudah di jalan. Kalau ini OTW, betul-betul sudah di jalan. OTW sekarang udah enggak jelas. Banyak hal-hal yang enggak jelas. Sehingga apa? Pengharapan itu makin turun, makin turun, makin turun. Enggak ada orang mau mengharap. Makanya paling keras Yeremia ngomong. Apa yang dilakukan pengharapan kepada manusia? Menjadi terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bayangkan. Benar. Karena itu tadi. Sudah bilang OTW padahal masih di rumah. Nah, itu yang terjadi. Maka 3 ayat ini jadi satu dasar kita. Lanjut. Jos. Ini dia. Arti pengharapan. Ada 2. Yang pertama, pengertian harapan. Harapan adalah kepercayaan bahwa masa depan akan lebih baik dan bahwa kita dapat mencapai tujuan Tuhan. Itu harapan. Harapan kita itu ke depan pasti lebih baik. Dan harapan yang kita kejar itu ada pada tujuan Tuhan. Itu nih yang harapan. Loh kalau yang harapan itu Pak, misalnya yang sakit harapannya apa? Sehat. Ya. Yang belum punya rumah harapannya, yang belum punya mobil harapannya, yang belum menikah harapannya, itu Pak gimana? Itu harapan. Tapi harapan itu perjalanan. Tujuan harapannya di situ, tujuan Tuhan. Kita punya menikah itu tujuan Tuhan enggak? Kita punya mobil itu tujuan Tuhan enggak? Punya rumah tujuan Tuhan enggak? Punya gedung gereja tujuan Tuhan enggak? Kita sehat tujuan Tuhan enggak? Kita sekolah tujuan Tuhan enggak? Segala sesuatu yang kita kerjakan buat lakukan dalam hidup ini di dalam Kristus Yesus, kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Amin. Maka itu pasti. Katanya pasti. Ayat ini bilang pengertian harapan. Harapan adalah kepercayaan bahwa masa depan akan lebih baik. Kalau kita mulai hidup menjadi orang percaya, hidup nyungsep, berarti ada yang keliru dari harapan yang dia punya. Betul nggak? Ada yang keliru. Harapannya bukan kepada tujuan Tuhan, kepada tujuan bangsaku. Bangsaku, semua ada bangsaku. Nah itu yang disinggung sama Amsal. Dia bilang,
lintah itu punya 2 anak. Satu untukku, satu untukku. Jadi kalau kehidupan manusia, hidupnya, tujuannya hanya untukku, nyungsep, pasti tukum. Nah karena itu pembelajaran untuk setiap orang yang hanya punya pengharapan di dalam tujuan dirinya. Bukan tujuan Tuhan. Tapi kalau tujuan Tuhan. Amin. Tapi gak tepuk tangan. Aduh sorry ya. Ini saya khotbah itu semua kawan-kawan itu. Lo gak tepuk tangan saya bilang itu kan. Supaya minta ditepuk tangan kah? Enggak ya kan. Karena kalau ini jadi berkat pasti dia akan tepuk tangan dan amin ya kan. Haleluya ya. Karena saya ngomong saya sudah berkeringat nih ya. Keringat ini karena gugup. Harapan adalah kepercayaan bahwa masa depan akan lebih baik. Jadi ada progres kehidupan dalam hidup kita ini. Itu namanya pengertian harapan. Tapi kalau harapan jadi nyungsep, waduh nggak ada harapan deh. Waduh nggak ada. Semua orang yang percaya dalam Kristus Yesus itu harus ada pada lebih baik. Bukannya kata-kata di dunia ini, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari ini, besok lebih baik dari hari ini. Bukan sekedar bahasa itu, enggak. Itu memang benar. Yang kedua, peran harapan. Harapan memberikan kita kekuatan untuk terus maju. Bahkan dalam situasi yang sulit. Amin. Wah, ini orang bisnis ini paham ini. Orang bisnis, orang suka berjuang ini paham. Berarti kalau demikian harapan itu memberikan kita kekuatan untuk terus maju. Karena harapan kita orang percaya itu beda dengan harapan orang nggak percaya. Agama-agama yang dunia ini itu adalah wadah upaya orang untuk mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Lah kalau Kristen nggak begitu. Kristen itu agama itu wadah mereka mengekspresikan Tuhan. Setuju nggak ini ya? Saya ulangi ya. Kalau agama-agama ini wadah untuk orang mencari Tuhan. Mencari Tuhan, berbuat untuk kebaikan supaya dia diterima sama Tuhan. Tapi kalau kekristenan enggak. Kekristenan itu agama untuk orang mengekspresikan Tuhan. Karena Tuhannya sudah ada. Enggak usah cari-cari lagi. Enggak usah dekat-dekat lagi. Jadi kalau pernah enggak dengar kita ada orang berdoa, Tuhan, bahwa aku lebih dekat kepadamu. Aku mencari Engkau Tuhan. Berarti dia masih orang beragama. Sorry ya. Kenapa? Karena Kristus itu ada dalam hidup orang percaya. Kalau engkau dalam aku dalam engkau. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Mintalah apa saja yang engkau inginkan. Aku akan memberikan itu kepadamu. Kenapa? Di dalam aku dalam engkau. Kalau dalam perjanjian lama Allahnya itu di luar. Maka ada tiang awan, tiang api. Ada tabut. Tapi dalam perjanjian baru Allahnya ada di mana? Ada di dalam. Maka kalau kita berdoa in the name Jesus, betul nggak? Dalam nama Yesus. Yang harus kita ekspresikan siapa? Yesus. Aduh luar biasa. Siapa tadi ngomong tadi? Aduh. Waduh luar biasa. Itu dia. Itulah kekristenan. Amin. Maka itu peran harapan memberikan kita kekuatan untuk terus maju. Bahkan dalam. Kenapa? Karena orang Kristen itu jatuh 7 kali. Jatuh berapa kali? Sebentar, ayatnya itu ya. Bentar, orang benar jatuh berapa kali dia akan bangkit kembali. 7 kali orang benar jatuh dia akan bangkit kembali. Cek cari dia apa. 7 kali orang benar jatuh dia akan bangkit kembali. 1 kali orang fasik jatuh hancur. Jadi 1 kali orang fasik jatuh dia hancur. Tapi 7 kali orang benar jatuh dia akan bangkit lagi. Kenapa? Karena dia bukan berpatokan kepada kegagalan. Itu kerennya Kristen. Dia bukan berpatokan pada kegagalan. Kegagalan itu seperti dia roller coaster. Udah selesai. Tapi dia tetap ada pada finish di dalam kehidupannya. Yaitu sukses. Amin. Haleluya. Oke lanjut. Ini dia. Masih ada harapan. Mengapa kita masih ada harapan? Ini hanya konfirmasi aja kepada kita. Mengapa kita masih ada harapan? Yang pertama kita lihat.
pengharapan ada pada Allah. Amin. Pengharapan kita itu pada Allah. Pengharapan kita pada Allah. Haleluya. Nah, saya baca di situ. Alkitab mengajarkan kita untuk menaruh harapan kita pada Allah, bukan pada kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Jadi kekuatan kita itu ada pada Allah, bukan pada sesuatu yang alam dunia ini. Kekuatan kita, kemampuan kita. Loh, saya punya kemampuan, Pak. Saya punya kekuatan, Pak. Iya, betul. Manusia itu sudah punya hal yang ya, punya kekuatan, punya kemampuan, punya. Tapi bukan di situ pengharapannya. Lebih banyak orang punya pengharapan itu. Iyalah, namanya manusia. Karena manusia sudah berikan unsur dari Allah. Namanya ilahi. Tapi nggak bisa jadi Allah. Ilahi itu roh yang ada dari Allah itu dihembuskan pada manusia. Maka manusia menjadi makhluk hidup yang mulia. Namanya ilahi. Nah, kemampuan ilahi itu ada dua. Kemampuan logosnya, pengetahuannya itu terus meningkat. Karena dalam otak manusia itu punya kemampuan bit yang begitu banyak. Yang kedua adalah remanya. Ada logos dan rema. Nah, logos itu suatu pengetahuan dan rema itu adalah praktek daripada suatu kebenaran. Ya. Nah, maka itu saya baca Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pengharapan yang kita miliki dalam hidup ini, kalau kepada Allah tidak akan mengecewakan. Tapi ada orang kecewa kepada Allah. Ada nggak kira-kira? Ada, tapi nggak ada di sini. Saya kan konfirmasi aja, di sini nggak ada. Tapi ada nggak? Ada, banyak. Salah satu contohnya, mereka berpindah keyakinan. Banyak nggak orang berpindah keyakinan? Banyak. Yang diserang juga kitab-kitab yang dia baca, tapi dia tidak punya pengharapan kepada Allah. Dia pengharapan punya hidupnya nyaman, baik, bagus. Ketika mengalami stagnan di satu tempat atau satu komunitas nggak dipercayai, akhirnya Tuhan enggak ada nih, nggak percaya saya. Akhirnya apa? Dia pindah keyakinan. Banyak, dia nggak punya pengharapan kepada Allah. Gampang itu bagi sekarang ini, apalagi ada namanya sekarang agnostik. Agnostik, Pak. Agnostik itu dia nggak percaya. Ya tahu aja lah Tuhan itu, tapi dia nggak percaya, nggak mau. Itu dia hidup nggak beragama. Nah itu dia, kan? Nggak percaya. Kenapa? Karena dia punya pengharapannya itu kepada dunia ini, pada kekuatan dia sendiri, kepada kemampuan dia sendiri. Akhirnya apa? Lost nanti, coba lihat. Tidak isi yang ada dalam batinnya itu kosong. Akhirnya dia terus mencari. Bagaimana cara mencari? Pokoknya segala sesuatu yang dia rasa bisa mengisi sesuatu yang kosong dalam dirinya akan semakin membuat dia tambah haus. Tidak akan dapatkan. Maka itu pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi membuat kita punya pengharapan kepada Allah itu kasih Allah. Luar biasa. Semasa kita berdosa, Allah sudah memberikan kasihnya kepada kita. Lewat pengorbanannya tunggalnya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya terjamin tidak binasa. Karena dia adalah jalan, di kebenaran, dia hidup. Nah orang yang ada dalam dia itu, orang itu hidup dalam kerajaan. Namanya kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah itu dia akan mengalami pertama kehidupan kebenaran. Yang kedua damai sejahtera. Yang ketiga sukacita. Yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Ini membuat dia mempunyai pengharapan. Sesulit apapun hidup, ini akan mengerjakan dari dalam. Itu Roh Kudus. Ini kerennya pengharapan kita dalam Kristus. Jadi masih ada harapan kalau kita punya pengharapan pada Allah. Tapi kalau orang tidak punya pengharapan pada Allah, ya, nanti kita ketemu di rumah sakit Sanggam Lihum. Iya toh? Kita ketemu di rumah sakit psikolog. Iya kan? Kita ketemu di tempat ya terapi kejiwaan. Kita ketemu di rumah pelepasan. Pasti itu ketemu, ya kan? Pasti ketemu. Saya Pak Gembala ada dalam bulan-bulan ini ada 3 orang yang saya umumkan ini. Saya udah capek Pak melayani di gereja Pak.
Pagi saya harus di gereja, siang harus di gereja, sore di gereja, malam juga di gereja, Pak. Capek saya di gereja. Lah, ngapain saya bilang? Iya saya melayani, Pak. Melayani. Akhirnya saya bilang, kenapa kok rajin sekali? Iya kan jadwal saya, Pak. Aduh harus ini. Lah, kamu senang gak ngerjakan itu? Ya akhirnya saya mengorbankan waktu saya yang lain. Lah kenapa? Ya saya kan harus ngerjakan itu. Tapi senang gak? Ya enggak senang sebetulnya, tapi kan harus. Kita melayani Tuhan. Rohani. Betul gak? Rohani. Tapi jiwanya tertekan dalam dia mengerjakan itu. Capek deh. Datang ke rumah. Apa yang kamu pinginkan sebetulnya dalam hatimu untuk menyenangkan Tuhan? Saya tanya. Apa jawabannya? Saya pinginnya ketemu sama Tuhan. Maksudnya ketemu sama Tuhan itu gimana? Mati. Ya ketemu sama Tuhan. Ya supaya tahu saya melayani itu yang mana. Gitu kan itu. Saya bilang. Jadi apa yang paling kuat dalam dirimu? Kecemasan. Ketakutan. Apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Masa depan saya seperti apa? Ujung-ujungnya mau menikah. Capek. Dia melayani Tuhan hanya pinginan untuk dapat jodoh. Wih. Bayangkan melayani Tuhan rajin-rajin di gereja. Sekiranya kayak kelihatan rohani supaya dapat jodoh. Nggak dapat-dapat. Orang yang dikejar, didekat-dekati pergi menikah sama yang lain. Ngecewa. Akhirnya itu saya bilang, oh gitu ya. Tapi nggak saya sebutkan dari mana ya kan. Karena ini kan direkam. Tapi saudara kasih dalam Tuhan. Saya bilang kita ubah arah kompas hidup. Ubah arah. Mau ubah? Mau. Saya punya satu sedikit bukan banyak, sedikit keahlian namanya coaching klinik. Coaching klinik pelepasan. Dengan 3 pertanyaan saya berikan kepada dia selain yang tadi itu. Lalu dia buka, ketika dia buka, mau nggak kita hilangkan ini? Bahasa lain namanya pelepasan emosi. Kalau pelepasan emosi dulu, kalau saya dulu berdoa, tumpang tangan, kucek-kucek di kepala. Lalu namanya keluar, ya kan? Pas jatuh, enggak keluar. Ya kan? Itu dulu, enggak keluar deh kan. Setelah itu dulu nih. Tapi ini enggak, dengan 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Mau kita bersama-sama untuk bebaskan dari sini? Mau. Kita bebaskan dari situ. Itu dalam dirinya sendiri, pribadi dia sendiri. Bahasa lainnya namanya ego state, ego personal. Dalam diri manusia itu punya ego personal. Saya mau kasih tahu, kita ini punya traumatik kehidupan. Kita ini punya traumatik kehidupan. Dari kapan kita punya traumatik kehidupan? Mulai dari dalam kandungan. Waktu mamanya hamil, enggak disenangi sama, mamanya hamil enggak senangi karena anak itu diinginkan laki-laki tapi perempuan. Itu enggak disenangi. Itu traumatik sudah anak itu. Dari lahir sampai sekarang. Jumlah traumatik dalam diri manusia. Menurut penelitian, usia dikali 3. Usia kita berapa sekarang kali 3. Itu traumatik yang ada dalam diri kita ini. Maka kita ini rusak. Gambar diri rusak. Emosi rusak. Orang yang suka emosi, marah-marah, dia itu membela kekurangan yang dalam dirinya. Padahal kekurangan dalam dirinya itu sebenarnya itu satu kekuatan bagi dia. Tapi kekurangan itu dianggapnya kelemahan. Enggak, Paulus bilang, saat aku lemah, aku kuat. Kelemahan itu adalah kekuatan. Kenapa? Roh Kudus membantu yang lemah-lemah. Roh Kudus enggak bantu yang kuat. Yang kuat itu apa? Emosi, marah-marah, suka ngomong orang, nyalahkan orang. Itu kekuatan buat manusia, betul enggak? Tapi itu kelemahan. Kelemahan, titik kritis dalam kehidupan manusia. Kalau dia bilang, aku minder, aku enggak bisa buat apa-apa, aku ini. Itu Tuhan tolong, Tuhan angkat. Dan bebas, habis. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa? Pengharapannya salah. Pengharapannya bukan pada Allah. Pengharapannya pada dirinya sendiri. Nah kalau orang punya pengharapan pada diri sendiri, kan perlu Pak kita untuk mencapai kesuksesan berhasil untuk ini kan banyak orang-orang itu. Iya gak apa-apa kalau kuat. Kalau gak kuat, ya gak kuat jadinya. Ya kan? Tapi kalau pengharapan yang kepada Allah. Boleh belajar dari namanya Datuk Sir. Siapa? Datuk Sir
Taher. Datuk Sir Taher. Belajar dari dia untuk mengalami pengharapan ini dalam pada Tuhan. Dulu ada namanya Citralen itu siapa? Ciputra. Belajar sama dia untuk pengharapan. Dulunya kacau balau juga. Yang orang-orang yang kaya-kaya ini. Karena saya pernah ketemu dan mendengar mereka ngomong. Nah, saya dapat kayak gitu, waduh ini. Jadi enggak ada lain. Pengharapan kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ke depan hanya kepada Allah. Amin. Tepuk tangan pada Allah kita. Haleluya. Di pengharapan ini kita harus mengalami namanya curahan Roh Kudus atau kasih Allah di dalam hati. Curahan Roh Kudus atau kasih Allah dalam hati. Kita harus penuh mengalami kasih. Penuh mengalami kasih. Kalau kita enggak mengalami kasih, enggak ada pengharapan kita kepada Allah. Maka harus banyak-banyak mengalami kasih. Karena kasih itu yang membebaskan kita. Kasih itu membuat kita sembuh, sehat, kuat, dan kita berdaya dalam hidup ini. Ya, karena kasih itu diberi dengan cuma-cuma oleh Allah. Gak perlu pakai sesajen, gak perlu. Kalau misalnya mau ngasih persembahan, gak apa-apa ke gereja, kasih persembahan ya kan. Ke Bapak Gembala, Ibu Gembala atau kepada para teman, gak apa-apa. Kalau hanya tapi kepada Allah gak usah. Yang membutuhkan dana kan kita aja kan. Kan Allah enggak, ya kan. Maka kita memberikan persembahan. Untuk menerima Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita ini, itu harus kita hanya buka hati saja kepada Tuhan. Amin. Buka hati bagaimana? Nah, saya kan di jemaat saya ajarkan detail tentang membuka hati. Kan harus punya pemikiran. Membuka hati gimana? Nah, itu. Mohon izinnya sedikit. Buka hati gimana? Saya buka tangan lalu buka enggak. Membangun suatu pemikiran kita dalam suatu pemahaman bahwa Allah itu roh. Allah itu roh. Nah, roh Allah ini harus connect dengan roh manusia. Roh manusia itu yang menggerakkan hidup kita ini. Nah, ketika roh manusia connect dengan roh Allah, maka roh Allah yang ada itu tinggal dalam diri manusia. Maka dalam diri manusia itu ada roh Allah dan roh manusia, dia menyatu begini. Nah, tetapi di dalamnya itu ada jiwa-jiwa. Nah, jiwa ini harus dialami oleh jiwa ini harus mengalami kasih Allah hingga jiwa ini jadi sembuh. Kalau jiwa ini menjadi sembuh, maka roh yang dalam diri kita ini membawa jiwa kita ini Allah akan tuntun untuk mengalami sukacita yang datangnya dari Allah. Bisa tahu maksudnya ini ya. Pemahaman itu, makanya kita ada ini roh. Ya, kita menyembah itu tutup mata, alami apa yang dirasakan di hadirat Tuhan dan apa yang diucapkan oleh WL. Nah, dia ucapkan Tuhan ada di sini, dia mengasihi kita semua. Itu kita rasakan hadirnya Tuhan itu dengan cara Tuhan. Bukan kita mengimajinasi Tuhan hadir gimana ya. Contoh. Kalau saya bicara tentang Gundurwo di sini, itu Gundurwo ada di ruang situ ya. Dia kemarin saya ketemu ya. Wah, ini rasa-rasanya gimana ya? Ada nggak dia? Ada. Merinding rasanya. Ya, gitu. Kenapa? Lebih cepat roh hantu, roh iblis yang kita rasakan daripada roh Allah. Kenapa ya? Karena imajinasi kita ada pada itu. Betul nggak? Kita mengimajinasi sesuatu yang iblis. Padahal pernah nggak kita lihat Gundurwo? Pernah nggak ngeliat pucong? Nggak pernah kalau kita kuntilanak? Itu kan cerita orang. Tapi kita mengimajinasikan itu. Nah, roh Allah itu begitu kan. Roh Allah ada di sini. Kita imajinasikan. Kita rasakan apa yang akan dikerjakan oleh roh Allah dalam hidup kita. Rasakan saja terus. Nanti kita akan tiba-tiba merasakan suasana yang beda. Waduh, luar biasa. Tiba-tiba nangis. Tiba-tiba berlutut. Tiba-tiba. Kenapa? Karena kita betul-betul namanya hadir ke gereja kan mau ketemu Tuhan nih. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Gembala. Enggak kan mau ketemu Tuhan. Jadi waktu kita mau ketemu Tuhan itu kita betul-betul merasakan ada Tuhan. Karena Tuhan itu dari dalam. Dia ada dalam kita. Dia itu rema. Dia itu kehidupan dalam hidup kita. Amin. Nah, pengharapan itu akan kita alami. Maka kasih Allah adalah sumber harapan kita. Karena kasihnya kita dapat memiliki kepercayaan bahwa masa depan akan lebih baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi inilah yang pertama. Yang kedua, Jo, lanjut Jo. Jo apa siapa? Oh, ada ya.
Nah, yang kedua, pengharapan pada janji Allah. Tadi pengharapan pada Allah. Harapannya pada Allah. Yang kedua, harapan pada janji Allah. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak berdusta, tidak mungkin berdusta. Apa yang difirmannya pasti ditepati. Saya mau tanya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang ngomong sama kita dan dia membuat suatu janji. Apa yang kita pegang dari orang ini? Janji atau orangnya? Janjinya ya. Tiba-tiba suatu ketika lewat janjinya itu. Kita ngomong apa sama dia? Dusta ya. Dia bilang, loh kamu ingat gak janji? Ya kan, kamu ingat. Yang saya pegang bukan pegang kamu ya, janjimu itu. Amen. Jadi pengharapan kita itu pada janji Allah. Allah itu roh. Tapi Allah punya suara. Suaranya itu disebut firman. Nah firmannya ini ketika diucapkan dia akan menjadikan sesuatu. Ciptaan namanya. Dia akan menjadikan sesuatu ciptaan. Nah firman yang menjadikan sesuatu ciptaan ini yang akan merubah kehidupan kita. Maka itu Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung muda, ini sudah terjemahan sehari-hari. Yang naik terbang, mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Itu kalau di TB terjemahan baru, itu burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini saya ambil dari burung muda. Kenapa burung muda? Burung muda itu gagah, muda. Karena Roh Kudus nggak pernah tua. Betul nggak? Tapi kalau gender ya kelihatannya tua, ya kan Allah itu tua. Tapi dalam energi dia nggak pernah tua. Manusia tua usia, tapi semangatnya kalau ada Roh Kudus masih muda. Bapak gembala, ibu gembala, wah semangat, ya kan? Nah, maka itu Bapak Saudara, pengharapan yang kita punya selain daripada pengharapan itu pada Allah, yang kedua pengharapan kepada janji. Semua yang diucapkan oleh Tuhan itu pasti ditepati. Saya sampaikan bagi kita semua. Siapa yang pernah didoakan oleh Pak Pendeta? Oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, atau ada orang yang lagi khotbah di sini tumpang tangan bagi kita. Dan dia katakan, seperti firman Tuhan katakan, engkau tidak menjadi ekor tapi jadi kepala. Engkau akan terus naik, tidak akan pernah turun. Itu ada ayatnya. Ada ayatnya itu. Nah ayat itu terjadi dalam hidup kita kalau kita menggantung harap kita kepada ayat itu. Amin. Bukan pada apa yang dikatakan, oh nanti kalau kamu sekolah Pak, sekolah ini, kamu akan jadi. Ya jadi, benar jadi, prosesnya itu jadi. Tapi penggenapan akan janji itu sudah terjadi sebelum kita hadapan sana. Sebelum ada kejadian kita di apa itu sudah jadi, udah jadi. Bisa tak maksudnya ini ya? Sudah jadi, itu yang dimaksudnya ini. Jadi kita itu menantikan yang Tuhan sudah janjikan di sana. Kan itu. Dalam suatu perjalanan. Buktinya sudah ada. Bisa tak maksudnya ini ya? Sebelum saya di situ berdiri untuk mendapatkan menjadi seorang kepala, saya sudah kepala. Amin. Saya sudah kepala di sini. Jalan perjalanan. Wah, kepala. Itu Kristen. Kalau bukan Kristen, bukan begitu. Oh dia berjuang di sini, bang, sing ke sana, sing ke sini. Wah, kayak roh kodok. Kan? Tenang sana, tenang sini. Wah, kepala. Lalu setelah di kepala, dia tindas. Tas. Tindas. Harus tunduk sama saya. Harus ini. Nah itu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan janjinya itu sudah digenapinya sebelum kita mengalami kegenapan janji itu. Amin. Haleluya. Saya katakan kepada jemaat,
Saya bilang, siapa yang pernah Bapak doakan dan ingat apa yang saya doakan, atau siapapun yang pernah mendoakan Bapak Ibu di dalam ibadah KKR atau apa, dan kita tumpang tangan lalu diucap-ucap di situ, tapi perkataan Pak Pendeta itu rema. Perkataan Pak Pendeta itu rema itu, karena apa? Karena firman Tuhan yang diucapkannya itu dari Roh Kudus kepada seseorang secara khusus. Tapi kejadian belum di situ. Tapi dia sudah kejadian di situ. Kejadiannya setelah beberapa waktu tahun yang akan datang. Nah, untuk tahun 2025 ini yang pernah didoakan beberapa tahun yang lalu itu akan dialami. Amin. Karena janji ini. Tuhan gak pernah berdusta, apa yang dikatakannya pasti. Maka jangan heran tiba-tiba orang yang tadinya itu hanya ngapel lantai. Atau menjadi orang biasa-biasa. Dia nggak dianggap sama orang dia nggak dianggap. Tapi dia pernah ditumpangi tangan atau didoakan atau dapat pernyataan atau nubuatan dari seseorang waktu dia masih dulu kucelu, masih kalau ada stop kontak ditambah O di depannya, lain ditambah O di depannya, di sini on disebut on. Masih on, tapi sudah ada nubuatan oleh hamba Tuhan. Sekian tahun kemudian, loh, kok dia bisa jadi begini ya? Karena janji itu. Saya kasih tahu, bukan karena dia mengerjakannya itu dengan sekuat tenaga. Enggak, karena janji ini. Karena janji ini. Amin. Jadi kalau ada kita, pokoknya kalau setiap ada orang berdoa kepada kita, jangan lalu maju semua sini untuk saya doakan. Enggak, itu yang lalu kemarin. Itu catat, pasti ingatlah. Itu terekam di sini. Itu akan terjadi ini. Inilah pengharapan, masih ada harapan. Jadi kalau misalnya dia sakit-sakitan, masih kecilnya sering ke rumah sakit apa semua. Tapi Pak, ada pemberdeta atau penggembala berdoa, oh anak ini akan menjadi penginjil buat bangsa-bangsa. Walaupun dia sakit, walaupun dia seperti ini, tapi dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Perkataan itu perkataan dari kuasa Roh Kudus untuk menyatakan kebenarannya bagi orang ini. Tiba-tiba setelah dia dewasa, jadi penginjil luar biasa. Siapa namanya? Nick Vujicic. Ya, Nick Vujicic yang gak punya kaki tangan. Gak punya kaki tangan. Dia hanya belajar ahli ekonomi aja. Tapi sekarang dari hamba Tuhan. Punya istri cantik. Anaknya 2. Cakap-cakap, gagah-gagah. Orang yang kecil, kalau khotbah di atas meja. Iya kan? Pernah dengar namanya? Nick Vujicic? Wah, keren. Itu dari perkataan seorang hamba Tuhan waktu dia lahir. Keren kan? Janji itu terjadi. Maka sambil menanti itu, perjalanan itu, ingat. Nah, saya mau ingat bagi kita semua, siapa yang pernah ingat tentang didoakan Pak Pendetanya? Prosek. Itu pasti terjadi. Amin. Alkitab di Alkitab juga mencatat firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Enggak ada, dia akan melakukan itu. Hanya sering saya katakan Pak Gembala kalau di sana. Saya bilang boleh enggak ibadah? Boleh hari Minggu enggak ibadah. Hanya jangan mati. Waktu enggak ibadah atau waktu kita jalan-jalan, healing kemana-mana, jangan mati waktu itu jangan. Karena belum kalau dia mati dalam kapasitas kita masih dalam Tuhan, enggak masalah. Tapi kalau mati pas lagi melancong kemana, nggak ketemu kita di sorga, nggak ketemu. Kan itu. Makanya Alkitab bilang kan ibadah itu membawa keuntungan. Latihan badani terbatas, tapi ibadah membawa keuntungan. Apa keuntungan? Hidup sekarang dan hidup akan datang. Ibadah. Maka perlu nggak ibadah? Perlu. Kan itu. Ibadah. Maka itu penting. Amin. Menantikan Tuhan dan memiliki iman padanya dapat memberikan kita kekuatan baru dan harapan untuk masa depan. Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak lama menolong, Tuhan tidak lalai. Amin. Haleluya. Ini menangis dia. Aku mengerti bahasa dan tetesan air mata kamu. Aku mengasihi kamu dan memegang masa depan kamu. Jesus Christ. Amin. Haleluya, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, lanjut. Kita lihat yang ketiga. Saya hanya 5 slide saja. Yang ketiga. Ya,
masa depan masih ada. Yang ketiga apa? Berpikir positif, beriman dan keyakinan. Allah, janji Allah, lalu sekarang ada pada kita. Ya kan? Ada pada pikiran kita. Lalu ada pada iman kita. Ada pada keyakinan kita. Saya baca, Alkitab mengajarkan kita menggunakan pikiran kita dengan benar. Dasar iman dan keyakinan. Mazmur 42 ayat 11 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam aku? Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Ibarat nama 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang masuk ke dalam tabir di mana Yesus telah masuk sebagai pendahulu bagi kita. Coba lihat. Itu berpikir positif ini. Ini berpikir, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Itu berpikir positif. Kita ngomong sama diri kita ini, Pak Roterman, ngapain kau bodoh-bodoh mikir dunia ini? Hidupmu itu kan sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah tebus kamu. Dan kamu tidak di hadapan Allah, engkau enggak orang berdosa lagi. Engkau orang kebenaran. Masa depanmu dalam Kristus Yesus itu cerah, gilang gemilang. Ngapain bodoh-bodoh mikir-mikir itu? Ah, jiwaku, ngapain tertekan-tekan karena nggak punya ini. Pakai yang ada. Berpadanan dengan yang ada. Nggak usah kejar-kejar orang. Orang punya ini, kita punya ini, nggak apa-apa. Ngomong sama jiwa kita. Ngomong sama jiwa kita, tapi jiwa kita dengan positif. Dalam diri manusia itu, saya katakan tadi itu, semua itu punya ego personal masing-masing. Punya ego personal masing-masing. Ego personal yang negatif, ego personal yang positif. Dalam diri manusia. Makanya mereka tuh saling tuduh-menuduh. Ketika kita diomongkan, kamu nggak bisa. Dari kampung lagi bahasa aja nggak jelas-jelas juga di sini. Nggak bisa kamu. Itu kita sudah tertanam dengan pikiran negatif. Tapi hati kita bilang, enggak apa-apa. Walaupun orang kampung, tapi bukan kampungan. Itu kan. Iya kan? Enggak apa-apa. Aku bukan kampungan. Bahasa belepotan enggak masalah. Tapi bahasaku bisa dirubah nanti dalam perjalanan waktu. Ilmu akan bisa saya dapatkan. Itu. Jadi pikiran-pikiran yang negatif itu jangan menekan kita. Ya. Apalagi ada pikiran-pikiran orang. Kamu sudah usaha hancur. Enggak bisa lagi. Udah berapa kali sudah enggak gagal. Utang banyak. Itu benar omongan orang. Tapi kita jangan berpikir begitu. Benar aku hancur. Benar gagal. Benar aku bodoh dulu. Benar itu betul. Tapi dalam diriku ini. Aku sudah tahu siapa ada dalam diriku ini. Dia adalah firman. Dia adalah Allah. Memberikan masa depan hidupku. Pasti dan gilang gemilang. Walaupun enggak punya modal ditolak orang semua. Enggak masalah. Aku punya kemampuan dari Tuhan untuk menolong aku. Tuhan akan buat. Apa yang diomongkan oleh Tuhan. Pasti terjadi dalam hidupku. Amin. Itu. Berpikir positif. Nah. Dalam kita berpikir itu, kita harus ada dalam iman. Berpikir itu harus dalam iman. Apa itu iman? Nah, ini penting sedikit ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 1:1. Dasar iman adalah fondasi daripada kehidupan yang kita kerjakan itu adalah iman. Kita langkah 1 iman, langkah 2 iman, langkah 3 iman, langkah 4 iman. Jadi dalam pikiran kita itu hanya ada dalam langkah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Berarti segala sesuatu yang kita buat sampai masak pun kita harus juga berdasarkan iman. Kecilnya saudaranya bilang, iya. Itulah kekristenan. Itu enggak itu sudah otomatis. Segala sesuatu yang kita kerjakan buat lakukan dalam dunia ini, apapun itu harus dasar iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu tidak kita lihat. Kita mengharapkan sesuatu, tapi buktinya itu sudah terjadi duluan. Padahal buktinya belum, tapi sudah terjadi. Yang seperti saya katakan tadi. Saya belum kepala ini, belum. Tapi di sini saya sudah kepala. Padahal saya ini nggak bisa apa-apa, udah dari kampungan atau apa. Tapi saya sudah dibilang kepala. Nah itu namanya iman. Nah menjalani itu harus juga berdasarkan iman. Iman itu siapa? Iman itu Kristus Yesus. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bahasa aslinya remato Kristo. Remato Kristus adalah firman hidup dalam kehidupan kita.
Maka semua yang kita kerjakan buat lakukan itu bersama dengan Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Kira-kira pertanyaan, kalau kita melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus, berhasil nggak? Berhasil, pasti berhasil. Karena kita melakukan segala sesuatu bersama Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus. Maka itu pengharapan itu adalah sahu yang kuat. Sahu itu jangkar bahasanya, jangkar, sahu yang kuat. Maka kalau kita punya pengharapan seperti sahu yang kuat, maka kita punya kekuatan. Siapa sahu tempat jangkaran sahu ini? Batu karang. Kalau di laut ya kan, batu karang. Maka kalau jangkar ini lengket di batu karang, kapal yang di atas air itu tidak akan terombang-ambing dibawa kemana-mana. Enggak, karena ada jangkar. Nah siapa batu karang itu? Alkitab bilang Petrus, engkaulah batu karang. Jadi batu karang itu adalah Kristus. Jadi kita punya pengharapan oleh sahu itu kepada batu karang. Nah batu karang itu adalah Kristus. Itulah iman. Iman kekristenan itu Kristus. Ya, iman Kristen itu Kristus. Nah keyakinan. Apa itu keyakinan? Kenapa saya buat? Ada pikiran positif, beriman dan keyakinan. Iman dengan keyakinan itu ada mirip-mirip tapi beda. Mirip-mirip sama beda. Iman itu Kristus. Iman itu Kristus. Orang Kristen kalau tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia belum beriman. Serius. Karena dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengar. Mendengar akan firman Kristus. Alkitab ini terdiri dari 27, kita 39 3 perjanjian lama, 27 kita perjanjian baru. Semua ceritanya tentang Kristus. Semua. Hanya diceritakan dalam sejarah penceritaan, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan sampai dengan kitab Maleakhi. Dan penggenapan daripada semua kitab perjanjian lama ini ada di perjanjian baru. Dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dijalankan oleh kitab rasul-rasul. Intinya iman ada pada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang membuat kita punya hubungan dengan Allah di sorga. Di luar itu enggak ada. Hanya Yesus Kristus. Maka iman kita ada pada Yesus Kristus. Kalau kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, itu adalah firman Allah. Yesus Kristus firman Allah tadinya di dalam Bapa di sorga. Sebagai ucapan. Berfirman Allah maka segala sesuatu terjadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu firman. Nah firman ini menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Namanya perawan Maria ini kan manusia. Jadi dia lahir sebagai manusia. Dia sebagai anak manusia. Nah tapi dia ini firman. Dia ini Allah. Lalu ketika dia mengucapkan suatu perkataan. Maka perkataan inilah menjadi iman kepada umat perjanjian baru. Amin. Nah kita umat perjanjian baru imannya pada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus. Maka kalau iman kita ada pada Yesus Kristus. Maka semua bisa terjadi. Karena itu firman. Firman itu menciptakan, mengubah, memperbaharui, menyembuhkan, memulihkan. Itu firman. Semua firman yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Semuanya mengubahkan seseorang. Amin. Haleluya. Lalu keyakinan. Apa itu keyakinan? Maaf, 15 menit lagi. Minta 5 menit lagi ya. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah kemampuan orang untuk mempercayai sesuatu yang dia rasakan mampu menolong. Keyakinan. Keyakinan itu punya atau dimiliki oleh suku-suku yang ada di seluruh dunia ini. Atau semua orang yang ada dalam dunia ini itu keyakinan. Contoh, kalau orang gatal telapak tangan, akan dapat apa? Dapat duit. Sebelah kiri apa atau sebelah kanan? Nah, sebelah kanan. Kalau gatal sebelah kanan, dapat duit, ya kan? Aduh. Tapi itu kenyataan ya? Kenyataan nggak? Ada nyatanya. Ada. Kalau misalnya ada gerak-gerak di mata sini. Ya, gerak-gerak. Kelihatannya bisa melihat apa ini ya? Siapa yang memulai ngomong ini siapa? Nenek moyang kita kan? Orang tua kita dulu. Kalau misalnya tiba di rumah kita ada kupu-kupu. Kupu-kupu yang kecil-kecil gitu kan, rame jalan. Lalu kita bilang apa? Ada tahu. Lalu misalnya ada kupu-kupu yang besar. Wah kupu-kupu besar. Lalu kita bilang apa? Lah, itu iman atau keyakinan? Itu keyakinan. Bahasa asli namanya get belief. Get pintu keyakinan. Pintu keyakinan itu ada dalam pikiran manusia.
Dari pengalaman. Terus menjadi satu pengalaman turun-temurun dalam diri manusia. Maka itu menjadi keyakinan. Pernah enggak kalau biasanya orang kalau kesurupan di Indonesia itu yang akan muncul dalam kesurupan itu siapa? Yang muncul biasanya itu apa? Lain. Yang biasa muncul kalau ada orang kesurupan, ya kan? Hah? Ya, itu untuk mengusirnya. Dia yang muncul dia di situ, pasti ditanya, kamu dari mana? Kamu siapa? Ya kan? Lalu jin itu akan bilang, wah saya penguasa di tempat ini, ya kan? Nah saya Nyai Roro Kidul. Coba misalnya, coba berubah, kamu rubah. Kamu kesurupannya jangan Nyai Roro Kidul. Kamu kesurupannya Panda, Hitori. Bisa nggak kira-kira? Jadi Panda Hitori langsung digulung-gulung. Nggak bisa. Kenapa? Karena di gate belief-nya, di pintu keyakinannya tidak punya itu. Rekaman yang ada dalam otaknya tidak punya itu. Maka apa yang ada dalam rekaman otak itu, itulah yang akan membentuk orang itu. Maka dalam dunia pemikiran itu bilang begini, apa yang kita pikirkan itu membentuk kebiasaan kita. Kebiasaan yang kita kerjakan itu menjadi karakter kita. Karakter yang kita kerjakan terus itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Bayangkan, kita kan gak pernah diajarkan di dunia akademik, gak ada gatal ini kan. Tapi gak ada gatal ini. Para mahasiswa, gatal ini loh dapat uang. Gak ada. Tapi kenapa? Mama kita bilang itu bisa dapat uang itu nak. Get belief-nya. Sesuatu yang sudah ada dalam diri. Itu keyakinan. Jadi keyakinan itu beda dengan iman. Keyakinan semua orang ada. Orang bisa berhasil dengan keyakinan? Bisa. Sukses dengan keyakinan? Bisa. Tapi dengan iman itu lebih keren. Dan lebih mantap. Dan lebih sahih dalam hidup. Amin. Haleluya. Oke, Tuhan memberkati. Berharap pada Allah dan milikilah kepercayaan padanya. Dapat memberikan kita pengharapan sau yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Lanjut. Terakhir. Nah, kesimpulan. Masih ada harapan. Kita dapat terus maju dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Harapan memberikan kita kekuatan untuk terus berjuang dan mencapai tujuan bersama Tuhan, janji Tuhan, iman, dan keyakinan serta berpikir positif. Amin. Haleluya. Lanjut, ini saya baca di samping kanan saya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23:18. Oke, main musik. Kita nyanyikan lagu tadi bagus. Lagu tadi itu yang pengharapan tadi. Yang terakhir.